Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhrifki dengan NIM 1903187. Yang kedua dengan saya sendiri, Sylvia Agustina dengan NIM 190311109. Yang terakhir ada Hanifah Salma dengan NIM 190311110. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang karakteristik model bimbingan pendidikan Islam ABK Tunalaras. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama ada pendidikan inklusi. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan pasal 15 dan 32 tersirat perlu diselenggarakan pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau penyandang disabilitas. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan memberi kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Baik, selanjutnya poin kedua, apa ABK Tunalaras itu? Nah, di sini sebelum kita mengetahui apa ABK Tunalaras itu, kita harus mengetahui apa itu ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak umum lainnya. Anak-anak luar biasa didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Nah, apa ABK Tunalaras itu? ABK Tunalaras banyak disebut dengan istilah anak nakal pada masyarakat. Tetapi pada dasarnya, masyarakat awam tidak memahami dengan baik pengertian mengenai tunalaras. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di negara Indonesia, hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah tercantum dalam beberapa undang-undang kepemerintahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pada pasal 5. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selanjutnya, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, pada pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Artinya bahwa anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa atau keunggulan juga termasuk anak yang memerlukan penanganan khusus sehingga berhak diikutsertakan dalam pendidikan khusus. Di sini saya Hanifah Salma akan membahas tentang karakteristik ABK Tunalaras. Pendapat dari Hayward
dan Orlansky pada tahun 1988 bahwa seseorang dapat dikatakan terkena gangguan emosi dan perilaku apabila terdapat ciri karakteristik pada jangka waktu lama dalam dirinya. Seperti pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, atau kesehatan. Kedua, ketidakmampuan membangun kepuasan dalam menjalin hubungan dengan pendidik maupun teman sebaya. Ketiga, perilaku yang tidak sesuai atau perasaan di bawah keadaan moral. 4, mudah terbawa suasana hati atau labil, ketidakbahagiaan, dan depresi. 5. Kecenderungan mengembangkan gejala-gejala atau simptom fisik atau ketakutan yang dihubungkan dengan permasalahan pribadi maupun di sekolah. Simptom gangguan emosi dan perilaku terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu externalizing behavior, berupa conduct disorder atau gangguan perilaku, contohnya berupa memukul, mengejek, menangis, vandalisme, merusak, memeras, yang dilakukan dalam kurun waktu sering, tidak seperti pada anak pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah internalizing behavior, merupakan gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, hingga kecenderungan untuk bunuh diri. Anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku immature atau kekanakan dan menarik dari dunia luar. Pada ABK Tunalaras, anak yang teridentifikasi masalah gangguan perilaku, contohnya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Dalam Diagnostik Statistik Manual Mental Disorder edisi kelima pembaruan tahun 2013, ADHD dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama adalah inattentive atau ADD, Attention Deficit Disorder, yang memiliki 9 simptom berupa beralihnya perhatian dan kesulitan mengorganisasi tugas-tugas, berupa kecerobohan, tidak mendengarkan, mudah terganggu, dan lainnya. Kedua adalah hiperaktif impulsif, juga memiliki 9 simptom seperti perilaku tidak terkendali, terburu-buru yang berlebihan, tidak tenang, suka menggeliat. Dan ketiga adalah keduanya, yang berarti bahwa anak ini memiliki kedua subtipe dari ADHD ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan model bimbingan pendidikan Islam bagi ABK Tunalaras. Yang pertama itu pembelajaran pendekatan. Pendekatan di sini merupakan suatu proses ya untuk mendekati usaha atau rangkaian aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode ini dapat mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 2. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ada kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat diartikan sebagai perencanaan berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut. 3. Yaitu metode. Metode di sini pada dasarnya dalam pembelajaran PAI itu dapat memberikan kebutuhan khusus kepada anak-anak yang di sekolah-sekolah normal lainnya. Ini dapat metode pembelajaran memiliki beberapa metode yang berpusat pada guru. Berpusat pada guru, metode ceramah, demonstrasi, pemberian tugas, dan
metode lainnya yang menekankan pada interaksi peserta didik gitu. 4. Teknik pembelajaran. Di sini teknik pembelajaran adalah cara yang sering dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan dengan efektif dan efisien sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasinya. Pada saat ceramah di siang hari dengan jumlah peserta didik yang banyak, tentu saja akan berbeda jika dilakukan di pagi hari dengan peserta didik yang terbatas. 5. Media pembelajaran. Di sini ini merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media dan prinsip pembelajaran anak kebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama, anak kebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar individu. 2. Anak kebutuhan khusus atau ABK memiliki berbagai keterbatasan perilaku adaptif. Ketiga, anak kebutuhan khusus atau ABK memiliki potensi diri meskipun terbatas, tetapi dapat dikembangkan melalui pelajaran. 4. Anak kebutuhan khusus atau ABK dalam pelajaran dasar pada prinsip atau totalitas, kesederhanaan, kekonkretan berulang-ulang. Yang kelima, anak berkebutuhan khusus atau ABK mutlak memerlukan media dalam pembelajaran, terutama dalam pelajaran PAI yang banyak konsep abstrak. Misalnya, anak yang kurang pendengaran lebih cocok dengan media audio, seperti itu. Lanjut, yang keenam, dalam kegiatan evaluasi terdapat suatu alat. Yang keenam, evaluasi. Di sini, di dalam kegiatan evaluasi itu terdapat suatu alat untuk mengukur keadaan suatu objek yang sering digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian model pembelajaran terbagi menjadi 3 ya guys. Menjadi 3. Yang pertama itu layanan konseling dan rehabilitas untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar dapat berperilaku sesuai norma dan aturan sosial. Yang kedua, modifikasi perilaku sosial untuk anak. Modifikasi perilaku ini harus dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana dan konkret. Yang ketiga itu program terapi Al-Quran. Program terapi Al-Quran ini sendiri dapat dilakukan siswa yang dibimbing oleh guru agama seperti membaca Al-Quran diawali dengan juz ke-30 seperti benar dan kemudian sampai benar, dan kemudian dilanjutkan dengan juz lain yang terdapat dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut referensi kami lampirkan. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.